Ya, berarti aku Saya sudah sesok. nyiap. Aku sesok bengi. Ya, aku sama Bu Nani besok. Aku Oke. kedua apa ya, tak Ya, gawe aku sik karo Bu besok. Yayu besok ya. Oh, gendong Aku laptop Senin. besok. Ya, iki tak rekam. Aku Senin. Mbak iki tak rekam. Oke, bubur karo Dik Sopi. Mbak iki tak rekam. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon ibu-ibu, teman-teman semua dalam posisi menghidupkan kamera dan audionya sebentar. Siap Bu, sudah di on cam dan audio di mute selama presentasi Oke. Terima kasih Pak Tonang yang sampun rawuh di jimit saya untuk diseminasi hari ini. Apakah suara saya sudah terdengar dengan nyaring? Terdengar dengan Sudah Bu, sudah nyaring. Oke. Untuk sudah pertama kali. Oke, Jeff matur nuwun sangat. Pak Tonang monggo di on cam kan dulu dong. Oke, matur nuwun. Untuk mengawali pada saat ini, pertemuan kali ini, alangkah baiknya bila kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada kali ini, izinkan saya atas nama Titi Nuraini, calon guru penggerak untuk kelompok 89, kelompok G1. Di sini saya akan melakukan diseminasi tentang aksi nyata di modul 1. Di modul 1 itu terdiri dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang meminta menunjukkan kepada diri kita bahwa kita guru itu tidak boleh menuntut, tapi kita menuntun, dan kita membimbing bukan membanding, dan kemudian kita harus mengerti bahwa pada murid kita itu sesuai dengan kodratnya. Dan kemudian kita kaitkan juga di modul 1.2, di mana ada yang namanya nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiga itu adalah kita harus memperhatikan juga tentang aset utama dan aset pendukungnya. Dan tentu saja dari dua aset dan filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai guru penggerak itu akan memicu pada salah satu tujuan kita, yaitu visi dari guru penggerak tersebut. Izinkan saya untuk share screen, teman-teman. Bu. Sampun kelihatan? Sampun. Oke, matur nuwun. Tindakan aksi nyata ini dilakukan dari setelah saya menjadi guru penggerak dan setelah mendapatkan modul 1.1 sampai 1.4, di mana pada saat ini saya pada budaya positif, yaitu lebih menekankan pada menghargai orang lain. Latar belakangnya adalah dulu namanya kedisiplinan murid itu tidak diragukan lagi. Namun dengan adanya kondisi COVID-19 membuat semuanya berubah. Kedisiplinan tidak lagi pada fokus ketertiban siswa, tapi beralih pada protokol kesehatan. Ada yang memakai masker, jaga jarak, budaya cuci tangan, kemudian hindari kerumunan, dan yang terakhir selalu di rumah. Meskipun demikian,
protokol kesehatan tetap menjadi wujud dari kenyataan bersama, keyakinan bersama, yaitu keyakinan sekolah kami. Di sisi lain, perubahan sikap karakter murid sudah berubah total. Yang waktu dulu namanya murid karena ditatap muka, itu bisa ya berinteraksi secara langsung, namun sekarang interaksinya virtual. Jadi banyak sekali murid itu terkesan individualis dan mementingkan diri sendiri. Ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa sekarang banyak sekali murid itu lebih dekat dengan yang namanya gadget daripada dekat dengan teman yang sebelahnya. Nah, penggunaan gadget yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan menjadi latar belakang dari budaya positif ini, dari aksi nyata ini. Meskipun kita ketahui dari gadget itu, penggunaan gadget dapat dikembangkan untuk mewujudkan dari talenta anak sesuai dengan kodratnya. Karena kita harus tahu, murid itu kodratnya ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kita nggak bisa membandingkan murid dengan kodrat di zaman kita. Begitu pula kodrat alam, murid satu dengan murid A dengan murid B tidak bisa disamakan. Itulah yang menjadi tujuan kami untuk melakukan tindakan aksi nyata ini. Nah, kondisi kelas saat ini seperti yang Bapak Ibu Persani di link itu. Di situ kelihatan bahwa antara satu anak dengan anak yang lain, mereka tidak berinteraksi sosial meskipun mereka bertatap langsung. Mereka lebih cenderung menggunakan gadget mereka. Dan kalaupun tidak menggunakan gadget mereka belajar dengan sendirinya. Kenapa demikian? Karena memang tidak boleh untuk berinteraksi terlalu dekat. Karena ada protokol kesehatan. Kemudian, dari tujuan tersebut, dari latar belakang tersebut, tujuan saya ada 3, yaitu mewujudkan budaya positif pada setiap perilaku murid. Yang kedua, membiasakan budaya menghargai orang lain. Dan yang ketiga adalah mewujudkan keyakinan sekolah untuk menghargai orang lain. Seperti pada video short movie ini. Di situ masih pada fokus pada guru yang mengajar tatap muka di kelas maupun di kelas online. Mereka masih fokus pada satu guru. Nah, menghargai itu termasuk menghargai orang lain dan mereka tetap memakai masker. Itu juga salah satu bentuk menghargai orang lain. Kemudian tujuan kami ini jadi tolak ukurnya adalah murid selalu membuang sampah di tempatnya. Mengapa? Murid membuang sampah di tempatnya itu salah satu dari yang menghargai orang lain? Jelas iya. Karena apa? Karena sampah, namanya saja sampah. Kalau sampah kita ketahui, kita ambil, dan itu bukan sampah dari kita, itu merupakan kita tidak menghargai orang lain. Maka kalau itu sampah dari diri kita, maka kita wajib untuk membuang sampah di tempatnya. Yang kedua adalah keyakinan kelas tentang piket kelas, dilakukan secara bergilir. Nah, pada piket kelas ini mengapa menghargai orang lain? Karena dengan piket kelas, kita itu akan mewujudkan suatu kenyamanan di dalam kelas. Kenyamanan di dalam kelas ini merupakan sebuah wujud kepedulian kita terhadap orang lain. Dan kenapa itu bergilir? Yaitu adalah salah satu bentuk untuk tanggung jawab kita. Kemudian yang ketiga adalah penerapan memakai masker, cuci tangan, jaga jarak dalam setiap kegiatan sekolah. Mengapa itu semua merupakan tolak ukur menjadi menghargai orang lain? Karena ada suatu pepatah. Kalau kita memakai masker, itu melindungi diri kita. Namun di sisi lain, kita juga melindungi dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
Begitu pula dengan cuci tangan dan jaga jarak. Kemudian yang keempat, murid memperhatikan guru dalam kelas baik online maupun kelas offline. Dan yang kelima adalah penggunaan gadget yang efisien. Di 4 gambar tersebut, ada 2 yang dilaksanakan waktu dulu sebelum pandemi, yaitu di pojok kanan, di pojok kiri atas, ini dilakukan pada saat sebelum pandemi. Kenapa sekarang belum dilakukan? Karena sekolah kami baru melaksanakan PTM terbatas itu baru 3 minggu. Dan itu baru dianjurkan untuk minggu depan. Mulai hari Senin ada kegiatan piket secara bergilir untuk masing-masing kelas. Kemudian yang di sini, waktu membuang sampah, ini dilakukan juga sebelum pandemi. Karena piket kita juga masih bergilirnya juga masih belum dilakukan, maka membuang sampah bersama-sama untuk membersihkan sampah juga belum dilakukan. Tapi kita membuang sampah untuk diri kita dan tidak secara bersama-sama sudah kita lakukan. Kemudian yang di pojok kanan itu adalah salah satu bentuk penggunaan gadget secara efisien. Itu terlihat bahwa si murid tersebut dia menggunakan gadget untuk pembelajaran online. Dan dia tidak menggunakan dalam bentuk untuk kegiatan medsos ataupun untuk kegiatan game online. Nah, sementara di kiri bawah itu adalah kebiasaan baru, yaitu kebiasaan new normal. Sebelum kita memasuki lingkungan sekolah, kita wajib untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Maaf. Nah, dan ini adalah salah satu bentuk sosialisasi dari sekolah kami untuk tentang pembelajaran tatap muka. Bisa terdengar suaranya? Bisa, Bu. Ye. Assalamualaikum Sa. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum PTM dilakukan, kita melakukan sosialisasi kepada anak-anak dengan menggunakan video profil. Salam kebajikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini adalah babak baru untuk beraktivitas di luar rumah, meskipun di tengah pandemi COVID-19. Telah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring selama beberapa bulan. SMA Negeri 1 Klaten siap mendukung kenormalan baru sesuai dengan protokol kesehatan. Walau pandemi masih berlanjut, hal ini tidak menjadi alasan untuk berhenti belajar. Kegiatan belajar mengajar di sekolahku harus dilakukan sesuai protokol kesehatan. Sebelum berangkat, aku mempersiapkan buku pelajaran, buku bacaan, masker cadangan, hand sanitizer, dan bekal makan. Barang-barang tersebut wajib dibawa setiap siswa. Namun, siswa dilarang mengenakan aksesoris apapun termasuk jam tangan, karena lebih berpotensi terpapar virus. Setelah siap, aku berangkat bersama orang tua karena sekolah menghimbau untuk mengurangi kontak fisik dengan orang lain.
Saat memasuki gerbang sekolah, Satpam akan memeriksa suhu tubuh siswa. Jika suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius, siswa akan dipulangkan dan dirujuk untuk mendapat penanganan kesehatan. Siswa wajib mencuci tangan sebelum dan sesudah memasuki ruang kelas. Kegiatan literasi tetap diadakan karena sudah merupakan kebiasaan di SMA Negeri 1 Klaten. Namun, setiap siswa wajib membawa buku bacaan masing-masing. Selama pandemi, dilarang menggunakan segala bentuk fasilitas umum, termasuk buku di pojok-pojok kelas, dengan tujuan mengurangi potensi penularan virus. Dan siswa saat mengajar, para guru juga diwajibkan untuk membawa alat tulis sendiri, seperti spidol, penghapus papan tulis, dan penggaris. Selama pembelajaran berlangsung, ruang gerak guru dibatasi. Di setiap kelas terdapat maksimal 10 siswa. Proses KBM dipersingkat, serta ketika KBM berlangsung, tetap menjaga jarak baik guru maupun siswa. Itu berarti siswa dilarang berpindah tempat duduk, saling meminjam alat tulis, dan keluar dari kelas, kecuali ketika izin ke kamar mandi dan saat pulang sekolah. Sebelum pulang, sebaiknya siswa memastikan orang tua telah tiba di sekolah untuk menjemput, sehingga tidak perlu berkerumun ketika menunggu jemputan. Siswa diharap segera pulang agar ruangan segera disterilisasi. Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, petugas kebersihan melakukan sterilisasi ruangan, sehingga ruangan sudah steril dan siap digunakan untuk KBM. Kembali berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah menunjukkan bahwa dunia pendidikan bisa berjalan di tengah pandemi. Saatnya kita memulai perubahan serta meningkatkan solidaritas seluruh warga sekolah untuk menjalankan protokol kesehatan. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam sehat,
Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah salah satu video profil kami yang membudayakan tentang PTM, sosialisasi tentang keyakinan sekolah tentang PTM terbatas. Kemudian, tindakan-tindakan yang akan dilakukan adalah kolaborasi dengan kepala sekolah. Jelas, seperti yang dilakukan tadi dalam sosialisasi, kepala sekolah berperan aktif. Kenapa kepala sekolah berperan aktif? Karena pengambil kebijakan di sekolah itu adalah kepala sekolah. Kemudian yang kedua, pembuatan keyakinan sekolah tertuang dalam buku tata tertib. Dan yang lanjutnya adalah sosialisasi keyakinan sekolah. Dan selanjutnya adalah yang keempat, membudayakan, menghargai orang lain. Setelah ada sosialisasi tersebut, PTM terbatas selama 3 minggu yang kemarin, ini salah satu bentuk kolaborasi kami dengan kepala sekolah, kemudian ada pembuatan tata tertib, buku tata tertib oleh tim ketertiban SMA Negeri 1 Klaten yang biasa dengan disebut STPKS. Kemudian kita juga mensosialisasikannya kepada siswa-siswa kita. Nah, pas tatap muka, alhamdulillah siswa-siswa sudah terjadi penumbuhan new normal dengan terbiasa dia mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki lingkungan sekolah. Kalau tidak mencuci tangan terlebih dahulu, dia menggunakan hand sanitizer. Jadi hand sanitizer adalah barang wajib yang dibawa di tas murid SMA Negeri 1 Klaten. Nah, ini adalah sekelumit kebiasaan kecil di SMA Negeri 1 Klaten. Setelah mencuci tangan, dia mengambil tisu dan kemudian membuang di tempat sampah. Seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa membuang sampah itu, sampah pribadi terutama, adalah diri kita sendiri. Kalau itu salah satu bentuk dari menghargai orang lain. Nah, kemudian setelah mereka duduk, dia duduk dan duduk itu pada tempat yang sudah disediakan dan dia nggak bisa berganti ke tempat yang lain. Nah, kemudian dia mengeluarkan HP untuk melakukan absen online. Ini terlihat anak ini menggunakan HP untuk absen online. Begitu pula dengan murid ini. Kemudian selanjutnya, setelah mereka melakukan absen, jam 7 setelah masuk, kemudian menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia Raya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, rasa nasionalisme ini dilakukan tidak hanya pada murid, namun juga kepada Bapak Ibu guru yang ada di luar ruangan. Mereka menyanyikan dengan khidmat dan dengan sadar bahwa dia harus melakukan itu. Mengapa ada Bapak Ibu guru di luar ruangan? Karena tadi kalau ada anak yang ada kepentingan keluar kelas, harus minta izin kepada Bapak Ibu guru yang ada di luar ruangan. Kenapa harus? Karena mereka pembiasaan baru. Jadi mereka dibiasakan dahulu bahwa alurnya lewat mana. Tapi setelah PTM nanti sudah tidak terbatas, diharapkan mereka sudah terbiasa. Dukungan yang dibutuhkan adalah tentu saja kepala sekolah, kemudian tim STPKS, dan selanjutnya adalah seluruh komponen sekolah, komite sekolah, dan teman sejawat. Ini adalah bentuk koordinasi kami, manajemen sekolah, dengan paguyuban atau komite sekolah. Dan ini adalah bentuk koordinasi dengan teman-teman guru, baik guru maupun karyawan, untuk mewujudkan keyakinan sekolah itu. Dan ini adalah dilakukan di pihak manajemen. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan diharapkan ada saran untuk perbaikan tindakan aksi nyata
yang saya buat ini. Monggo teman-teman. Saya stop screen-nya. Sorry. Monggo, siapa yang mau bertanya? Mungkin Bu Yayu mau bertanya? Saya ini Bu memberi tanggapan dulu nggih, memberi Iya, tanggapan dulu tentang presentasi dari Bu Titik. Luar biasa. Saya sendiri mengetahui bahwa SMA Negeri 1 Klaten adalah sekolah incaran ya bagi seluruh warga Klaten terutama yang di tingkat SMA. Saya sendiri adalah dulu cita-citanya pengen ke SMA 1 Klaten tapi tidak keterima. Akhirnya ke SMA-nya tidak dong, ini kan sudah lewat. Gitu. Tadi saya salut Bu dengan presentasi Bu Titik, luar biasa ya budaya positif yang sudah ditanamkan di SMA Negeri 1 Klaten sangat terstruktur dengan baik. Ya. Saya lihat sumber daya yang dimiliki yaitu kepala sekolah, terus rekan guru dan juga muridnya itu sudah sangat mendukung dengan penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Klaten. Itu. Terus banyak hal juga yang sudah ditanamkan di SMA Negeri 1 Klaten terkait budaya positif ini. Untuk sementara itu dulu Bu, sambil nanti saya bertanya tapi biar yang lain dulu monggo. Oke, nggih. Matur nuwun Bu. Saya rasa juga di sekolah panjenengan di SD IT menika nanti juga akan luar biasa. Ya, matur nuwun sangat. Mungkin dari teman-teman yang lain atau Pak Tonang mungkin? Boleh enggak? Kalau enggak, belum ada. Ya. Nggih. Matur Halo, nuwun Bu Pak. Nggih. Terus pundi? Saya Ada Bu. enggak? Oh, silahkan dulu kalau ada. Nggih. Ya, Nggih, monggo. sekarang tadi lupa menyampaikan ini. Nah, Nggih. tadi kan budaya positif sudah diterapkan di situ ya Bu Titik Nggih. dan sudah cukup bagus. Nah, yang akan saya tanyakan, Hmm. adakah kendala dalam melaksanakan budaya positif tersebut? Jika ada, tolong saya diberi contohnya dan bagaimana solusinya. Nggih. Gitu. Jelas Bu. Semua untuk menuju ke new normal itu pasti ada kendalanya. Apa saja kendalanya? Adalah pembiasaan memakai masker. Mungkin tidak hanya untuk untuk murid saja, karena kepada Bapak Ibu guru juga untuk memakai masker itu wow, sulitnya luar biasa. Dengan pembiasaan kemudian apa ya? Bukan sanksi sebenarnya, tapi kayak apa ya? Jawilan-jawilan. Kalau maskernya lupa, kok cara memakai maskernya kayak gitu. Nah, itu lama-kelamaan kita akan terbiasa. Begitu pula waktu membiasakan untuk cuci tangan. Di SMA Negeri 1 Klaten, siswanya tidak hanya siswa juga, Bun, tapi juga ke Bapak Ibu guru, kadangkala juga untuk cuci tangan itu lupa. Dan bahkan kalaupun kita sudah memberikan ada hand sanitizer, kadang juga lupa untuk itu. Tapi namanya new normal, pembiasaan baru, itu juga harus pembiasaan terus. Dan lama-kelamaan, insya Allah itu akan terwujud. Karena kalau kita mengubah habitual, mengubah sebuah kebiasaan, itu memang butuh waktu. Oleh karena itu, dalam PTM ini, ya sekedap ya Bu Pur, untuk PTM kali ini, kami tidak sesegera untuk melakukan PTM terbatas ini. Tapi kita juga melihat terus-terusan kita kasihkan ke anak dengan orang yang sama, kemudian dengan waktu yang agak lama. Ngaten Bu, sampun wonten dipun dipertanyakan kembali. Sampun. Oh, Jelas. Oke, mungkin Bu Purnama Wati, monggo.
lupa Oke. belum dibuka. Nah, terima kasih Bu Titi. Saya mau bertanya sedikit ya untuk siswa kelas berapa yang masuk PTM? Kan ada 3 kelas nih. Terus ngaturnya untuk PTM-nya gimana? Atau semua kelas masuk dulu atau berganti-ganti, terus bagaimana sesi 1, 2 atau bagaimana gitu ya. Terus bagaimana mengatur kedatangan siswa sampai pulang kembali dan sebagainya. Ya, gitu Bu Titi. Oke. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Bun. Pertama kali kita waktu PTM, waktu simulasi kan sebelum PTM terbatas kita lakukan dengan simulasi. Nah, simulasinya itu dilakukan pada 72 siswa dan itu adalah kelas 11 semua, baik IPA dan IPS. Kenapa kita mengambil kelas 11? Alasan yang pertama karena mereka sudah punya seragam. Karena kita nggak boleh mengadakan seragam sekolah. Makanya untuk kelas 10 kita nantikan karena seragam belum ada. Kemudian kenapa enggak kelas 12? Karena kelas 12 untuk persiapan kelulusan. Makanya waktu simulasi PTM, simulasi itu dilakukan untuk kelas 11. Dan itu bahannya 72 siswa. Diambil 72 siswa itu adalah 8 siswa per kelasnya. Dan itu pun dilakukan selama seminggu saja. Setelah seminggu, kebetulan kemarin waktunya itu berselang dengan itu tes P3K. Jadi njur ditutup dulu. Nggak ada simulasi karena kita ada ketempatan P3K. Kemudian setelah itu, minggu ketiganya, untuk semua kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Tapi dibuat dengan 2 sesi. Sesi pertama untuk kelas ganjil dan sesi kedua adalah kelas genap. Nah, waktu masuknya, waktu pintu gerbangnya di sesi pertama itu lewat pintu depan dan pulangnya juga lewat pintu depan. Kemudian untuk sesi kedua juga lewat pintu samping. Karena kebetulan SMA 1 itu pintunya banyak banget. Jadi lewat samping. Kemudian jamnya hanya dilakukan dari jam 7 sampai jam 9. Kemudian dikasih selang 1 jam untuk penyemprotan. Kemudian setelah itu jam 10 sampai jam 12. Dan ada pemadatan materi. Jadi yang diberikan selama PTM itu adalah materi-materi yang krusial, materi-materi yang substansional. Menikah pun? Terima kasih Bu Titi untuk penjelasannya. Sangat, nggih. Mungkin Bu Siti Nur. Terima kasih waktu yang diberikan untuk bertanya sedikit kaitannya dengan pembiasaan prokes tadi Bu Titi, yaitu antara lain kan harus selalu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, yang menjadi masalah saya yang sering saya jumpai mungkin di sekolah saya ataupun mungkin saya yakin juga di tempatnya Bu Titi, bahwa bagaimana caranya mengontrol anak-anak itu selalu mengindahkan adanya prokes. Itu bagaimana caranya untuk mengontrolnya, terutama di jam-jam istirahat ataupun sebelum pulang sekolah. Itu anak-anak itu sering bergerombol atau bermain bersama, terutama itu social distancing-nya. Itu bagaimana cara mengontrolnya, Bu Titi? Oh, nggih. Nggih, matur nuwun Bu Siti Nur. Kebetulan tadi kan kalau di jam 7 sampai jam 9 untuk kelas PTM terbatas itu kita nggak ada istirahat. Tapi waktu di simulasi memang ada istirahat. Nah, di istirahat yang berjeda seperempat jam itu dipergunakan anak untuk makan dan minum. Nah, kemudian untuk menghindari mereka keluar dari kelas atau social distancing-nya itu gimana? Ada 2 guru untuk masing-masing kelas. Jadi masing-masing kelas ada 2 guru yang menjaga mereka.
ya gimana ada istilah menjaga nggih. Untuk mengingatkan tentang social distancing tadi. Jadi ada kalanya memang kalau anak belum terbiasa dengan new normal, kadang cerita depan belakang begitu. Nah, kita sebagai guru di waktu istirahat, guru yang piket di depan itu masuk ke kelas dan mengingatkan kepada anak-anak. Kemudian kalau anak-anak yang keluar dari kelas itu wajib lapor kepada Bapak Ibu guru yang ada di luar. Dan itu nanti akan diantar. Kenapa diantar? Itu tadi untuk menghindari berdekatan atau menghindari hal copot masker dan sebagainya. Tapi memang di situ ada peringatan bagi kita adalah area wajib masker. Nah, karena kita itu kalau ingin anak itu sesuai dengan keinginan kita harus memberikan contoh. Jadi selama PTM, selama simulasi juga, dan kita juga harus memakai masker. Dan maskernya yang dipakai juga ada kondisi benar. Dan lambat laun anak akan melihat, Bu guru dan Pak Guru memakai masker seperti itu. Yang sangat sulit kita lakukan itu adalah mengingatkan untuk mencuci tangan. Mengingatkan untuk mencuci tangan inilah yang sangat sulit kita lakukan. Karena kadangkala kita juga merasa anak-anak waktu pulang sekolah itu, kenapa Bu kita harus cuci tangan, wong saya mau pulang sekolah nggak mau makan. Nah, karena ada pembiasaan baru seperti itulah, maka anak-anak kadangkala itu lupa nggak mencuci tangan. Tapi kita selalu mengingatkan. Lajeng selama PTM yang terbatas, PTM terbatas ini karena kita sudah hampir 65%, itu kita nggak ada istirahat pun. Cuma yang paling sulit untuk kita lakukan adalah di awal. Di awal itu kita sulit. Kenapa sulit? Karena kita, ayo Dek, kamu mencuci tangan. Jadi hari pertama kita membiasakan anak untuk mencuci tangan, memakai masker yang benar itu adalah di hari pertama. Jadi di hari Senin, setiap hari Senin, mungkin petugas kita itu lebih banyak daripada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan hari Jumat nggak ada PTM terbatas. Karena dilakukan untuk evaluasi. Kemudian waktu pulang sekolah, itu kita pakai kelas yang terjauh yang kita panggil terlebih dahulu. Kemudian kita panggil dari awal dari nomor yang terdepan dan nanti urut nomor. Dan itu dilakukan secara berurutan. Jadi depan belakang anaknya, tidak berdampingan. Mungkin saya bisa berbicara seperti ini karena anak-anak kami adalah SMA. Saya juga nggak bisa membayangkan kalau itu adalah SMP ataupun SD. Mungkin nanti Bu Sofi, saya juga pengen juga mengerti bagaimana sih cara mengakali untuk anak SD. Begitu pula untuk Bu Siti Nur nanti. Kita juga akan tahu kayak apa sih kalau SMP-nya. Begitu, Bu? Nggih. Sudah. Onje. Mungkin Bu Nani sampun Bu Siti sudah terpuas atas jawaban saya? Iya, itu bagus sekali. Ya, tanggapan saya itu memang terasa sulit bagi sekolah kami dengan personil PTK-nya yang sedikit. Jadi untuk pengawasan anak-anak terutama pada saat istirahat, di mana mereka lama tidak pernah bermain, kemudian mereka itu pengen bermain, kejar-kejaran, ngobrol, bersendaguro, bahkan mereka itu lama tidak senggol-senggolan, akhirnya kan mereka itu juga seperti itu. Nah, itu memang agak sulit untuk mengendalikan anak-anak tersebut.
Kemudian kalau masalah masker untuk anak-anak yang dewasa setingkat SMA itu mungkin lebih mudah diarahkan dan tahu betul bahwa akibat kalau tidak menggunakan masker itu seperti apa. Tapi kalau untuk anak-anak itu lebih sulit untuk mengertikan mereka itu, Bu Titi. Oke, Nje. Jadi kita emang sangat tergantung, kita lihat kondisi usia murid kita, Nje. Nje. Jadi benar ketika perkataan dari pernyataannya dari Ki Hajar Dewantoro, kita lihat murid itu dari secara kodrat alamnya. Jadi alamnya seperti apa di murid dia sebagai murid SMP, SD ataupun SMA. Jadi perlakuannya akan berbeda, Nje. Iya. Iya. Terus. Nggih. Matur nuwun sangat, Bu. Iya, Ya, mungkin sama-sama. Nggih. Mungkin nanti bisa saya terapkan dari trik-triknya Bu Titi, nanti kami bisa mencoba untuk menerapkan di sekolah kami, tentu saja juga menyesuaikan daripada usia anak-anak kami, ya. Jadi seperti itu. Ya, siap. Itulah fungsinya kita berkolaborasi. Iya, betul. Ya, matur nuwun. Ya mungkin Bu Nani ada saran dan tanggapannya? Terima kasih Bu Titi. Budaya positifnya tentang protokol kesehatan, ya. Ya. Budaya positif saya menghargai orang lain. Oh, menghargai. Ya, menghargai orang lain. Tapi fokusnya kayaknya di prokes ya. Iya. Iya, karena itu salah satunya. Baik, Bu Titi, saya tahu apakah ada sanksi yang diberikan kepada siswa mungkin bagi yang tidak prokes gitu ya, mungkin buka masker atau apa. Nah, itu tindakan dari sekolah kepada siswa-siswa yang seperti itu bagaimana? Apakah ada sanksi-sanksi tertentu yang diterapkan untuk siswa-siswa yang kurang prokes gitu ya? Ya, terima kasih Bu Titi. Matur nuwun sangat, Bu. Ya namanya anak itu pasti ada yang kalanya juga ngeyel, bukannya ngeyel sebenarnya, cuma dia lupa bahwa dia itu pada posisi new normal. Jadi memang di sini tadi sudah dikatakan bahwa kami juga mensosialisasikan tentang keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah yang pertama itu ada dituangkan di buku tata tertib. Nah, di buku tata tertib di sini namanya tata tertib, mungkin bayangan kita semua adalah segala sesuatu kalau nggak ada ya kena sanksinya hukuman gitu ya. Tapi di sini karena sudah ngerti tentang kodrat alam dan kita harus menuntun dan anak kita harus menghamba kepada anak, maka yang ada di buku tata tertib tadi bukan memberikan hukuman lagi, tapi memberikan sebuah konsekuensi. Jadi kalau anak itu lupa tidak membawa masker atau lupa memakai masker, maka kita kasih masker itu. Nah, kemudian juga namanya anak ya, mau namanya anak itu juga lupa, juga kadang terlalu berlebihan bersikap, seperti itu ya, juga seperti itu kita lakukan dengan memberikan masker atau kita mengingatkan, Dek, maskermu kayak apa, dipakai yang benar dong. Soalnya ada istilah, kalau kamu memakai masker berarti kamu melindungi orang yang kamu sayangi. Jadi lindungilah kamu dan orang-orang yang kamu sayangi itu adalah memakai masker. Itulah istilah dari kami. Jadi kalau bilang, kamu sayang nggak sama orang lain? Kalau sayang, pakai masker dong. Pakai masker yang benar. Jadi maskernya memakai adalah pakai yang full. Tuh. Ada kalanya juga namanya anak ya, ada yang ketakutan, juga dia kadang terlalu overprotektif pada dirinya. Kadang dia terlalu ketakutan karena dia pernah
kena jadi isolasi mandiri, maka dia kadangkala juga terlalu overprotective pada dirinya, dia nggak mau kemana-mana. Itu mungkin kalau di SMA Cawas terus Bunde. Kalau di SMA saya ya sama sih, sama ya, banyak petugas. Jadi banyak petugas untuk mengingatkan. Jadi ketika anak lepas masker atau apa ya kita ingatkan gitu kan. Jadi petugasnya itu selalu mengingatkan gitu. Jadi petugas itu selalu keliling ketika kita pembelajaran di dalam kelas itu, petugas pun keliling. Jadi inguk-inguk kelas gitu nih. Kalau ada yang lepas masker atau ada yang tidak prokes gitu, tidak jaga jarak misalnya, nah itu biasanya terus langsung ditegur sama petugas-petugas. Jadi kita itu kayak ya gitulah, pengajarnya itu sering diingat-inguk ya, sering diingat-inguk sama petugas. Ya. Bahkan sampai pulang itu misalnya sudah bel berbunyi ya, itu aja untuk keluar aja nunggu. Jadi nunggu petugas yang menjemput untuk keluar kelas ya. Itu nanti berurutan dulu, kemudian supaya tidak berkerumun. Jadi diurutkan satu kelas dulu selesai. Satu kelas selesai. Nah, gitu. Jadi KBM mungkin akan berakhir jam setengah 10 ya. Tapi untuk proses pemulangannya aja nanti makan waktu setengah jam sendiri itu. Iya, terus nunggu petugas yang menjemput. Leres itu. Kelas. Nah, itu pun nanti urut untuk pokoknya sangat-sangat tertib lah untuk dari datang sampai pulang. Itu harus memantau anak sampai di rumah itu jam berapa. Jadi laporan anak itu foto dari rumah dilaporkan ke walinya masing-masing, kemudian walinya lapor ke pihak bakal kesiswaan. Nah, sampai seperti itu untuk memantau anak sampai di rumah ya, dari rumah aja dipantau, disuruh laporan kalau sudah sampai di rumah. Kalau ada yang belum sampai di rumah itu sampai ditelepon posisi di mana. Itu ribet sekali untuk KB yang seperti itu. Tapi memang benar, ini new normal itu benar-benar membuat karena mengubah tradisi itu, mengubah habit itu butuh waktu. Dan itu juga dari diri kita sendiri. Nah, iya. Itu juga sampai ada anak juga yang jujur mampir kemana dulu, disuruh cepat pulang ya, ada sebentar Bu, masih ada urusan. Nah, seperti itu juga. Kadang kalau di tempat kami kalau itu kita sudah di luar sekolahan ya, artinya kan sudah di luar sekolahan. Tetapi tetap saja kita harus memantau dan menghimbau anak segera pulang. Nah, itu yang kita lakukan seperti itu. Ya, Laras. Jadi intinya kita memang sama ya di mana-mana. Kalau kita untuk tatap muka ini di new normal, kita benar-benar harus mengamati anak sampai pulang, sampai ke rumah dan kembali ketemu sama orang tuanya. Bahkan ada tagihan bukan tagihan sih sebenarnya, himbauan dari wali kelas itu fotonya foto bersama orang tua atau foto bersama adik. Nah, seperti itulah. Mungkin karena kekhawatiran kita juga, kekhawatiran terhadap COVID-19 ini nggih Bu nggih. Nggih, matur nuwun sangat Bu Nani atas tanggapannya dan atas masukannya. Nggih, matur nuwun sangat. Monggo Bu Sofi Putri Ningtyas. Ada posisi masih raise hand? Ibu Putri, Ibu Sofi, masih kondisi mute? Oh, maaf, terlempar ya. Masih ada waktu tidak Bu Titi untuk sesi tanya jawabnya?
Sebentar, ini masih ada Bu Sofi sebentar. Ada terus pundi, Bu? Ini Bu Sofi belum masuk. Oke, terus pundi Bu Yayu? Bu Masih Sofi, ada waktu Bu untuk bertanya? masih ada waktu, nggih. Oh ya. Ini Bu, kalau yang tadi seperti yang disampaikan Bu Nani nggih, untuk Bu Titi fokusnya baru ke prokes gitu. Iya. Padahal tentunya banyak sekali budaya positif yang sudah diterapkan di SMA Negeri 1 Klaten. Bisakah disebutkan lagi Bu selain yang prokes tadi, yang cukup memang prokes itu sudah Selain cukup prokes, banyak ya kegiatannya nggih. Ya. Selain prokes memang karena ini masa pandemi jadi saya sorotnya ke prokesnya. Apalagi baru tren-trennya PTM terbatas ini. Nah, selain di prokes kita juga pembiasaan budaya positifnya adalah buang sampah di tempatnya. Di buang sampah di tempatnya itu ada istilah dari beberapa anak ekstra kami, itu ada peduli lingkungan. Di peduli lingkungan itu kita tidak memberikan bantuan saja, tapi kita juga membersihkan lingkungan sekitar. Jadi di tempat kita kalau sudah ada sampah kita ambil. Jadi itu kan memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kita sampah itu harus dibuang di tempatnya. Itu pembiasaan, cuma di presentasi kami tadi belum ada gambarnya, jadi saya cari-cari kok nggak ada, jadi saya fokusnya ke prokes tadi Nyuran. Kemudian yang kedua, selain itu juga dengan menghargai orang lain, itu adalah anak yang fokus ke orang lain. Kalau kita orang bicara, anak dibiasakan, kalau ada orang tua berbicara, anak itu dibiasakan HP dimatikan. Jadi HP diletakkan, kemudian diajak bicara, menatap wajah dari yang mengajak bicara. Kita biasakan seperti itu, Bun. Mungkin ya itu kembali lagi kita juga harus antara satu anak dengan anak yang lain, kita harus menyesuaikan secara kodrat alamnya mereka kayak apa. Kita harus sabar intinya, karena kita membimbing bukan membanding, dan kita menuntun bukan menuntut. Menika Ibu terus pundi? Oke, matur nuwun sangat. Ibu Sofi sampun masuk kembali, tadi terpental nggih. Iya Bu, maaf tadi laptopnya kurang tahu kalau baterainya habis, jadi terpental sendiri keluar. Iya, ini disambung pakai HP. Nggih. Masih ada waktu Bu mungkin masih untuk Bu Sofi masih ada waktu deh. Iya, terima kasih Bu Titi atas waktu yang diberikan kepada saya. Bagus sekali tadi presentasi dari Bu Titi bahwa sudah mempresentasikan tentang budaya positif yang dimana pada PTM terbatas itu tentang prokes ketat, karena emang pembelajaran ini adalah PTM baru uji coba nggih. Nggih. Nah, yang saya akan tanyakan di sini budaya-budaya positif yang ada di sekolah maupun di kelas itu selama kita pandemi dan melakukan daring, itu banyak anak yang mungkin kurang atau bahkan melupakan budaya-budaya positif yang mungkin sudah kita tanamkan pelan-pelan, sudah terbentuk, dan selama pandemi mungkin kurang lebih hampir 2 tahun ya. Ini anak-anak melupakan budaya-budaya positif tersebut, dalam artian apalagi di SD ya, tadi seperti yang Bu Titi bilang ya. Anak-anak itu mulai dari hal yang sederhana itu berbicara dengan guru itu saja kurang menggunakan sopan santun, menghargai teman, menghargai guru, kemudian untuk peduli. Nah, ini saya temukan hal yang mungkin sepele, tapi ini menjadi perlu penggalian yang lebih dalam lagi. Kenapa anak-anak kok rasa pedulinya jadi hilang? Nah, ini bagaimana untuk menghadapi hal-hal yang kita temukan bahwa anak-anak ini mulai luntur, bahkan mulai hilang budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan
pelan-pelan yang sebelum pandemi. Seperti itu Bu Titi. Oh, nggih. Nggih, kalau itu mungkin kalau saya nggak begitu banyak referensinya karena saya mengajar di SMA. Jadi banyak sekali anak-anak itu lebih karena sudah terbiasa gimana ya? Karena anak SMA itu kan daya kodrat alamnya itu sudah berbeda. Jadi apalagi di lingkungan SMA 1 kan di kota, jadi mereka lebih ya memang sih di kota memang kadang kala juga malah kadang dia rasa menghormati orang lain itu kadang memang luntur, tapi kita kembaliin kepada lagi bahwa kodrat alamnya anak itu seperti apa, karena kita nggak bisa menyamakan antara anak satu dengan satunya. Dan memang anak itu punya ciri khas masing-masing. Begitu pula mungkin malah Bu Sofi yang punya pengalaman yang jauh lebih banyak karena dihadapkan dengan murid SD. Anak SD itu lebih pelit permasalahannya daripada anak SMA. Anak SMA itu sudah bisa gimana ya, alamnya itu sudah berpikirnya sudah enak diajak ngobrol itu lebih enak. Berbeda dengan anak SD. Anak SD nanti kalau gurunya itu terlalu memaksa nanti menangis, melaporkan ke orang tuanya. Berarti kan malah Bu Sofi itu lebih banyak untuk pengalamannya. Mekarten. Iya, betul sekali Bu Titi. Seperti yang dikatakan Bu Titi tadi bahwa kodratnya emang sudah berbeda antara anak usia SD dengan anak SMA. Jangankan untuk jenjang ya Bu Titi ya. Untuk anak SD sama-sama di SD bagaimana, ini sedikit cerita saja, yang dulu saya mengajar di kota, sekarang di desa itu juga berbeda sekali. Benar seperti yang dikatakan Bu Titi bahwa anak-anak di kota itu budaya positifnya lebih bisa terbentuk. Artinya ketika mereka sudah dibentuk sejak kecil, contoh saya sudah menanamkan budaya positif sejak misalkan katakanlah kelas 2 sudah saya tanamkan, di mana nanti di kelas 4 anak-anak bertemu saya kembali, mereka sudah langsung ingat, oh Bu Sofi itu dulu memberikan semacam keyakinan kelas seperti ini, mereka sudah langsung bisa beradaptasi. Tapi untuk di desa emang apalagi di sekolah negeri di letaknya yang di desa itu untuk penanaman budaya positif harus super ekstra sabar sekali. Jadi kita pelan-pelan mendekati anak. Alhamdulillah beberapa saat saya yang dimana mungkin anak-anak lupa baris. Nah itu seperti yang saya kemukakan bahwa sudah luntur ya, lupa baris, kemudian kalau rasa pedulinya, rasa menghormati gurunya, bahasa, nah itu kita emang harus melatih dengan sabar. Seperti itu, Titi. Ya. Jadi intinya kembali ke kita nggak boleh menuntut, tapi membimbing. Iya, menuntun pelan-pelan. Nah, menuntun pelan, tapi pasti. Sesuai kodratnya, nggih. Iya, sesuai kodratnya. Terima kasih Bu Titi. Ya, saya juga terima kasih sekali. Ya, mungkin ada Bapak Ibu atau yang mau menambahkan atau memberikan tanggapan lagi, memberikan masukan kepada saya. Oke. Kayaknya sampun mboten wonten. Kalau mboten wonten, alangkah indahnya jika saat ini sebelum pertemuan kali ini kita tutup, alangkah indahnya jika semua on cam dan kita foto bareng dulu. Monggo Bapak Ibu, kita on cam untuk foto bareng. Nggih. Matur nuwun. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya bila tadi kita juga diawali dengan berdoa dan diakhiri juga dengan berdoa. Karena apapun yang kita lakukan harus kita ingat dengan yang di atas. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai.
Matur nuwun sangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Applause buat Bu Titi. Rekaman.